Apa kabar? Selamat datang di channelnya Via. Flora dan fauna di Indonesia sangatlah beragam. Namun pada kenyataannya, flora dan fauna kian mengalami kepunahan. Kira-kira tugas apa yang bisa kita lakukan sebagai penduduk bumi agar tetap terus menjaganya? Teman-teman pasti kepo kan? Kira-kira apa ya? Mari kita simak video berikutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan flora dan fauna yang melimpah. Bahkan, beberapa jenis flora dan fauna di Indonesia tidak ditemukan di wilayah negara lain. Tidak sedikit di antaranya yang terancam akan kepunahan. Flora dan fauna merupakan bagian dari sumber daya alam yang berada di seluruh penjuru bumi. Tentunya, setiap wilayah yang ada di bumi memiliki flora dan fauna yang berbeda-beda. Hal ini bergantung pada kondisi geografis setiap wilayah. Flora sendiri memiliki jenis yang sangat banyak dan beragam, bahkan jumlahnya tidak terhitung lagi. Beragam hewan dan tumbuhan tersebar di seluruh muka bumi, baik di darat maupun di laut. Di dalam dunia tumbuhan, ada yang dinamakan dengan flora endemik. Flora endemik adalah sekelompok jenis tanaman yang hidup di daerah tertentu, seperti flora endemik Sumatera, flora Jawa, flora endemik Kalimantan, dan sebagainya. Flora endemik pada suatu daerah memiliki jenis-jenis tertentu. Terkadang, flora di suatu daerah tidak dapat ditemukan di daerah lain. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki ciri khas tertentu, seperti perbedaan iklim atau perbedaan cuaca. Tidak hanya flora, fauna juga memiliki banyak kelompok yang beragam di tiap daerah. Contohnya seperti burung cendrawasih, yang merupakan flora endemik asal dari Papua. Fauna endemik yang berasal dari Jawa adalah badak bercula satu. Jenis fauna di Indonesia sangat banyak dan kehidupannya dipengaruhi oleh keadaan tumbuh-tumbuhan dan iklim di daerahnya. Indonesia terletak di daerah tropis yang merupakan salah satu sasaran migrasi dari satwa belahan bumi utara dan selatan. Namun, pada kenyataannya, flora dan fauna kian mengalami kepunahan. Banyak hewan yang kehilangan habitatnya, di mana mereka tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, maka lambat laun ia pun akan punah. Tidak hanya sampai di situ, terjadinya perburuan liar yang makin meningkat, mengakibatkan semakin kurangnya populasi hewan-hewan tersebut, termasuk hewan endemik yang kian berkurang. Potensi persaingan antara spesies akan habitatnya. Spesies yang lemah akan kehilangan habitatnya dan terjadi kepunahan. Dalam kompetensi ini, biasanya organisme yang lebih kuatlah yang akan memenangkan sumber daya alam. Sedangkan organisme yang lebih lemah terpaksa harus mencari sumber daya lain dan berimigrasi. Namun, pada kenyataannya, spesies yang lemah ini lambat laun akan mengalami kepunahan. Munculnya spesies baru akan menjadi konsekuensi bagi hewan-hewan dan tumbuhan asli. Misalnya, munculnya spesies baru pada kelelawar
yang memiliki telinga besar dan sayap yang memendek. Spesies baru ini tentunya mirip dengan kelelawar. Satu hal yang membuatnya menonjol adalah bulu berwarna oranye. Tidak hanya pada kelelawar, juga muncul spesies baru pada bunglon dengan ukuran yang sangat kecil, sebesar biji matahari. Timbulnya penyakit yang dapat menghilangkan populasi hewan maupun tumbuhan. Penyakit pada tumbuhan biasanya dibawa melalui angin, air, dan serangga. Faktor lingkungan juga mempengaruhi proses penyebaran penyakit. Dengan terjadinya hal tersebut, sedikit demi sedikit, tumbuhan ini pun akan mengalami kepunahan. Penyebaran penyakit yang dialami oleh hewan. Perpindahan patogen yang menyebabkan penyakit menular dari individu atau kelompok inang yang terinfeksi ke individu atau kelompok tertentu lainnya. Perpindahan ini memungkinkan suatu penyakit tersebar secara luas. Faktor terakhir, terjadinya polusi yang dapat terjadi secara alami maupun ulah manusia sendiri. Namun, polusi ini paling banyak diakibatkan oleh ulah manusia. Efek yang sangat fatal dari terjadinya polusi dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Padahal di mana lingkungan ini sendiri merupakan tempat tinggal bagi manusia serta makhluk hidup lainnya. Polusi sendiri tidak sepenuhnya ulah manusia, walaupun paling banyak diakibatkan oleh manusia. Polusi yang diakibatkan oleh manusia seperti pembuangan asap pabrik, yang merupakan penyebab polusi udara yang cukup tinggi. Asap dari aktivitas pabrik yang dikeluarkan dengan jumlah yang cukup besar. Polutan ini mengandung zat kimia, termasuk karbon dioksida dan senyawa lain yang dapat menyebabkan penyakit. Limbah gas ini menjadi salah satu penyebab pencemaran udara yang sangat berbahaya apabila tersebar dan terhirup oleh makhluk hidup. Pembakaran hutan juga termasuk polusi yang sangat besar, di mana efek dari polusi ini dapat menghilangkan habitat satwa lokal. Makhluk hidup yang tinggal di hutan tersebut akan kehilangan tempat tinggalnya. Meletusnya Gunung Merapi termasuk polusi yang diakibatkan oleh alam sendiri, di mana saat Gunung Merapi meledak, mengeluarkan abu dan gas vulkanik yang menyebabkan kerusakan bagi alam sekitar, di mana tumbuh-tumbuhan akan mati dan hewan sendiri akan kehilangan habitatnya. Namun, disinilah peran kita sebagai salah satu penduduk bumi dan pencinta alam, di mana kita harus tetap selalu menjaga keindahan alam yang kita miliki. Banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk melestarikan flora dan fauna, yaitu dengan memberantas penebangan liar dan terus meningkatkan reboisasi. Melindungi binatang liar dari perburuan, dan memberantas perdagangan satwa dilindungi agar binatang-binatang tersebut bisa terus hidup di alam bebas. Supaya nantinya anak dan cucu-cucu kita kelak dapat terus merasakan keindahan alam yang bumi ini miliki. Sekian pemaparan dari saya tentang flora dan fauna. Semoga bisa bermanfaat. Saya Asfa Asfia pamit untuk undur diri. Bye-bye.